Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Zahra dengan NIM 220310031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mie sagu sebagai makanan khas Selat Panjang, Provinsi Riau. Nah, ini diusulkan oleh saya sendiri, Siti Sahara, Latifah Kolbi, dan Afriza Latifah. Nah, adapun latar belakangnya, yang pertama, mie sagu adalah kuliner selingan makanan khas masyarakat di Riau, khususnya masyarakat Selat Panjang, di Pulau Tebing Tinggi, dan sekitarnya, Kabupaten Meranti, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Mie sagu sudah ada dan menjadi panganan yang diminati masyarakat tempatan sejak zaman nenek moyang sampai hari ini. Mie sagu ini dibuat dengan tepung sagu yang diolah dari batang pohon sagu yang banyak tumbuh di daerah ini secara liar maupun dibudidayakan pada perkebunan rakyat. Ciri khas dari mie sagu, buatan masyarakat Selat Panjang dan sekitarnya terletak pada adanya tambahan ikan bilis atau ikan teri, tauge, dan potongan daun kucai. Mie sagu terletak pada kenyalan yang berbeda dari mie yang berbahan dasar terigu. Mie sagu adalah makanan asli dari Indonesia karena pohon sagu ini hanya terdapat di Indonesia, seperti daerah Maluku, Irian Jaya, dan Riau. Akan tetapi, daerah yang benar-benar menjadikan mie sagu ini adalah masyarakat Selat Panjang dan sekitarnya. Bahan yang digunakan antara lain yaitu mie sagu sebagai bahan utama, udang basah, ikan teri, toge, sawi, daun bawang. Tak terkecuali bumbu khas dari wilayah pesisir. Berbeda dari daerah timur yang mengolah sagu menjadi papeda. Di masyarakat Riau, sagu diolah menjadi mie khas yang tekstur lembut dan kenyal. Tidak hanya di pesisir Riau, mie sagu juga banyak dijumpai di kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu mie sagu? Bagaimana sih pengolahan mie sagu tersebut? Yang kedua, berapa jumlah modal yang harus disediakan untuk memulai usaha kuliner mie sagu tersebut? Yang ketiga, bagaimana pemasaran mie sagu sebagai makanan khas Riau? Adapun tujuan dari kegiatannya itu yang pertama untuk mengenalkan makanan khas Riau pada kalangan luar. Yang kedua untuk memotivasi generasi muda agar menjadi seorang wirausahaan dengan baik berbagai potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Yang ketiga untuk membangkitkan potensi ekonomi masyarakat Riau dimanapun dia berada. Yang keempat untuk melestarikan makanan khas Riau agar menghindari pudarnya budaya atau kekhasan masyarakat tersebut. Yang kelima agar masyarakat terus mengkreasikan mie sagu tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari pelaksanaannya yaitu yang pertama berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan terciptanya makanan dari khas mie sagu tersebut. Adapun manfaat kegiatan, yang pertama mengembangkan dan melatih jiwa kewirausahaan serta menciptakan sebuah ketertarikan di bidang kemakanan. Yang kedua, menumbuhkan sebuah inovasi dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Yang ketiga, memperluas kesempatan menjadi seorang wirausaha. Yang keempat, membudayakan makanan khas Riau sebagai wisatawan kuliner. Adapun kondisi umum dari lingkungan usaha, yang pertama, adanya, Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri sejak tahun 1658 hingga 1838. Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Riau Lingga, dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binong Sakti, Rambah, Kampar. Mie sagu Selat Panjang adalah mie sagu khas dari daerah Selat Panjang, Kabupaten Meranti, ke Provinsi Riau. Sebagai daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia, Selat Panjang dijuluki sebagai kota sagu, sehingga tidak heran kalau mie sagu merupakan oleh-oleh dari khas tersebut. Mie sagu mengandung resisten starch pati yang tidak tercerna oleh saluran pencernaan manusia. Kadar resisten starch dalam mie sagu bahkan 3 sampai 4 kali lebih banyak dibandingkan kandungan resisten starch dalam mie yang dibuat dari tepung terigu.
Dengan kata lain, mie sagu cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes meletus. Selain itu, manfaat lain dari mie sagu adalah mencegah sembelit, melancarkan pencernaan, dan mencegah kanker usus, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi karena kandungan karbohidrat yang tinggi. Sagu juga merupakan sumber energi yang baik. Itulah sebabnya mie sagu terasa mengenyangkan dan sering dikonsumsi sebagai sajian sarapan. Adapun struktur organisasi usahanya yang Pak Firman sebagai pembimbing, saya sendiri Rodatul Zahra sebagai General Manager, Latifah Kolbi sebagai Financial and Administration Manager, Afriza Latifah sebagai Research and Development Manager, serta Siti Sahara sebagai Production and Marketing Manager. Adapun bahan bakunya yang pertama tepung sagu, ikan teri, terigu, daun kucai, garam, cabai, bawang merah. Sumbernya itu rata-rata dari pedagang pasar serta nelayan sekitar. Potensi sumber daya. Kegiatan usaha ini menggunakan sumber daya alam berupa sagu yang didapatkan pada batang pohon sagu nantinya akan diolah menjadi mie sagu khas Riau. Peluang usaha. Mie sagu ini memiliki potensi dan peluang usaha yang besar saat ini. Apalagi salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Meranti, memiliki sentra produksinya. Mie sagu selain menjadi khas Kabupaten Meranti, juga menjadi oleh-oleh khas tersebut. Inilah menjadi alasan kenapa daerah daerah tersebut menjadikan mie sagu ini sebagai ciri khas dari daerah tersebut. Analisis ekonomi usaha ini mencakup SWOT. Yang pertama, kekuatan. Usaha ini memang merupakan ciri khas dari daerah Riau sebagai bahan bakunya adalah sagu. Yang kedua yaitu kelemahannya atau W. Kemungkinan usaha ini tidak diketahui orang yang belum pernah ke Selat Panjang karena usaha ini targetnya masih dalam cakupan daerah tersebut. Tetapi akan diatasi dengan menggunakan promosi berupa media sosial. Contohnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Yang ketiga, opportunities. Menciptakan terobosan baru sebagai UMKM masyarakat lokal Riau. Yang keempat, treats. Sulit untuk para pengunjung agar bisa makan di tempat, karena di sini hanya melayani pembelian Pak Lai Bada saja, tidak dengan nasinya seperti rumah. Adapun persiapan usaha yang berupa perencanaan pengembangan, target pasar, modal usaha, dan risiko usaha. Yang kedua yaitu promosi. Pada tahap promosi, kami masih menggunakan media sosial sebagai akses promosi. Salah satunya Instagram, Facebook, serta Twitter dan lain-lainnya, agar masyarakat luas mengetahui dengan melihat postingan Misagum yang menarik. Adapun pelaksanaan usahanya, yang pertama, tahap memulai, tahap melaksanakan usaha, tahap mempertahankan usaha, tahap mengembangkan usaha. Rancangan biayanya yang pertama, bahan habis pakai yaitu kami menggunakan 50%, 55% saja, sewa dan jasa 15%, transportasi lokal 20%, dan lain-lain 10%. Adapun jadwal kegiatannya, persiapan program itu, kami tetapkan di bulan pertama, pelaksanaan program kami tetapkan bulan kedua, serta evaluasi kami tetapkan di bulan keempat, serta penyusunan laporan, hingga penyusunan laporan akhir kami tetapkan di bulan terakhir, yaitu bulan 5. Adapun lampiran-lampiran biodata dari kelompok saya, yaitu, biodata identitas diri, riwayat pendidikan, pemakalah seminar ilmiah, atau, apakah ada dia mengikuti seminar-seminar online ataupun offline. Nah, adapun justifikasi anggaran kegiatan, yang pertama yaitu kuali besar, itu kami membutuhkan 3 wadah dan perlengkapan alam masak secukupnya, lemari mie kami membutuhkan 1, dengan total biaya 2.250.000. Adapun bahan habis pakai, yaitu yang pertama mie sagu kami membutuhkan 60 kilo, cabe 30 kilo, royco ayam 10 renteng, garam 20 pak, kemiri 15 kilo, ikan teri 10 kilo, bawang merah 15 kilo, sawi 20 kilo, telur 5 papan, daun bawang 5 kilo. Kami membutuhkan anggaran 3.900.000.
Adapun susunan organisasi tim pelaksanaan dan pembagian tugas, saya sendiri sebagai General and Production Manager yang bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mengatur jalannya usaha, koordinasi dan konsultasi dengan business advisor, dan seluruh manajer, serta verifikasi perencanaan dan jalannya usaha tersebut. Yang kedua ada Siti Sahara sebagai Production and Marketing Manager yang bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari progres, proses, problem solving, kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya, serta mengonsepkan dan menetapkan strategi promosi yang tepat, memantau kepuasan konsumen dan efektivitas layanan, dan menyiapkan media informasi. Nah, ada Latifa Kolbi sebagai Financial dan Marketing Manager, di mana dia itu bertanggung jawab sebagai mengonsep dan menetapkan strategi promosi yang tepat, memantau kepuasan konsumen dan efektivitas layanan, menyiapkan segala kebutuhan keuangan dan administrasi, bertanggung jawab atas pembelian bahan dan membuat laporan keuangan. Nah, yang terakhir ada Research and Development Manager. Penanggung jawab dalam kegiatan riset dan pengembangan produk, pengembangan usaha dan pembaruan lainnya. Nah, ini dia surat pernyataan ketua pelaksana yang yaitu saya sendiri dengan judul Usaha Mie Sagu sebagai Makanan Khas Bengkalis Riau yang diusulkan pada tahun 2003. Ini dia sudah berakhir juga presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman yang telah membimbing kami dalam membuat proposal bisnis plan ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.